Halo, jumpa lagi masih dengan saya Indra Muhammad Yusuf dan rekan saya Bapak Mas Sidik. Iya. Oke, Mas Sidik. Kita akan masih membahas tentang persuratan ya. Oh iya. Yang masih klise-klisean lah permasalahannya. Dan juga beberapa pertanyaan yang mungkin biasa ya bagi mahasiswa yang udah mulai agak jenuh nih atau pusing nih dengan kuliahnya ceritanya nih mahasiswa mau cuti. Mau cuti. Apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana sehingga proses terbit SK-nya yang biasa dilakukan oleh Mas Sidik. Kira-kira seperti apa, Mas? Oke, gitu ya. Mungkin ya ini terkait dengan permohonan cuti ya. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu terkait dengan permohonan cuti. Cuti itu akan dibedakan menjadi dua. Pertama, cuti direncanakan dan cuti tidak direncanakan. Cuti tidak direncanakan, misalnya pada semester berjalan atau keadaan darurat, misalnya tiba-tiba pada pertengahan semester mahasiswa tersebut tidak bisa menyelesaikan pada waktu semester itu, apa keadaan sakit atau bagaimanapun, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pendidikan dalam satu semester itu. Nah, prinsipnya sih sebenarnya gampang dalam pengajuan cuti itu, tetapi mahasiswa juga harus mengajukannya secara online. Nah, sekarang kan kalau dulu mengisi manual nih. Nah, sekarang dengan adanya Syakinji harus mengajukan secara online. Di mana mahasiswa tersebut harus mengajukan secara online di Syakinji pada semester yang dia inginkan atau semester yang dia akan dicutikan gitu. Nah, kalau cuti tidak direncanakan itu pada semester berjalan, misalnya di sekitar bulan bulan. Sorry Mas, potong. Mungkin cuti yang direncanakan dulu deh. Oh gitu ya. Cuti yang direncanakan dulu seperti apa? Setelah cuti yang direncanakan clear, yang tidak direncanakan. Nah, yang direncanakan dulu aja. Oke. Kalau yang direncanakan biasanya diajukan pada awal semester. Biasanya ada penentuan tanggalnya sesuai di kalender akademik. Jadi di sini mahasiswa harus melihat kalender akademik di mana pengajuan cuti yang direncanakan sampai tanggal berapa, sehingga ini terkait dengan penentuan biaya pendidikannya. Biasanya kalau yang direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas akan terkena biaya sekitar 25% dari POP yang dia tanggung. Yang penting tidak keluar dari tanggal yang sudah ditentukan ya. Iya. Proses pengajuannya. Iya. Oke. Lanjut. Jadi setelah pengajuannya dilakukan seperti apa, Mas? Setelah pengajuannya dilakukan secara online, mahasiswa itu mencetak berkas pengajuannya dan dibawa ke program studi untuk minta persetujuan cuti pada semester itu. Dan program studi akan mengajukan permohonan SK cuti terkait dengan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, permohonan tersebut akan disampaikan ke wakil dekan bidang akademik, dan setelah diterima oleh wakil bidang akademik akan didepositkan ke manajer pendidikan, dan selanjutnya juga manajer pendidikan akan mendisposikan ke sekretariat pendidikan, itu khususnya ke saya terkait dengan proses pembuatan draft SK cuti. Selain itu juga saya juga akan meminta terkait dengan penomoran SK cuti khususnya ke dekanat, karena ini adalah nomor-nomor dari dekanat. Memang seharusnya tanda tangan juga Pak Dekan, tetapi di sini adalah adanya pendelegasian tanda tangan ke wakil dekan. Sehingga setelah saya mendapatkan nomor SK cuti dari Pak Dekan, saya akan input dan saya akan cetak untuk draftnya itu untuk dicek kebenarannya, apakah sudah sesuai dengan dengan semester yang dia minta. Yang kedua, kita juga akan menghitung masa studinya sampai semester berapa sih dia berakhir di dalam SK tersebut, sehingga tidak ada yang mahasiswa yang dirugikan lah kasarannya dengan gara-gara cuti. Seolah-olah kan ada anggapan kalau cuti semesternya mungkin dianggap dihitung lah sehingga mengurangi jatahnya mahasiswa tersebut. Itu enggak ada, tetapi
yang mengajukan cuti ya tetap nggak dihitung dan dianggap tidak melakukan apa-apa. Ya. Oke, jadi kalau sudah jadi SK-nya, baru SK itu diserahkan ke SK itu akan diserahkan ke bagian Sekinci untuk diupdate dalam hal ini. Oke. Dalam hal ini Pak Waluyo akan mengupdate SK tersebut sesuai dengan semester yang diajukan. Oke. Nah, oke guys. Jadi teman kita nanti yang mungkin akan menjelaskan bagaimana proses pengupdatean dalam sistemnya dan bagaimana munculnya di dalam sistem setelah surat itu jadi. Nanti Pak Waluyo yang akan menjelaskan di sesi berikutnya. Oke, sudah cukup mungkin itu Mas ya untuk cuti. Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Mungkin ini terkait dengan ini ya. Persepsi kan cuti ada yang tidak direncanakan nih. Sorry tadi itu belum ditanyain. Iya. Hampir aja kelupaan. Mungkin perlu dijelaskan itu. Pada prinsipnya hampir sama dan prosesnya dengan permohonan cuti yang direncanakan. Cuma pengajuannya pada pertengahan semester atau akhir semester karena ada satu lain hal, misalnya dia tidak harus maju sidang atau harus skripsi semester ini, ternyata dia tidak bisa dan masa studinya harus sudah habis, maka satu-satunya jalan untuk menolong orang tersebut atau mahasiswa tersebut adalah dicutikan, sehingga ada kesempatan satu semester berikutnya untuk melakukan administrasi akademik, administrasi pembayaran segala macam, sehingga statusnya pada semester berikutnya bisa aktif dan bisa ada kesempatan untuk melakukan sidang skripsi, sehingga ada kesempatan lah bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya di FISIP UI. Nah, cuti tidak direncanakan itu kan otomatis dia sebelumnya sudah berencana mau menyelesaikan semester itu sampai selesai ya. Iya. Tiba-tiba di awal dia registrasi akademik, registrasi administrasi, bayaran lunas nih ya. Iya. Nah, pertengahan jalan dia udah nggak yakin bisa selesai, entah dia mungkin udah stuck atau mungkin juga alasan kesehatan. Iya. Menjelang akhir semester tiba-tiba nih nggak mungkin selesai nih. Nah, itu langsung bisa mengajukan cuti tidak direncanakan tersebut? Bisa? Bisa. Walaupun sudah bayar full ya resiko ya udah bayar full kuliah segala macam. Di akhir dia harus memutuskan cuti tidak direncanakan dan itu bisa dilakukan. Yang penting mahasiswanya lapor dulu ke program studi, benar ya? Iya benar. Nah setelah itu nanti diproses SK-nya di Masidik. Iya. Oke, yang penting mahasiswanya lapor dulu ke prodi, dari prodi nanti suratnya diajukan ke wakil dekan, disposisi turun ke manajer pendidikan, dari situ diproses di Masidik, SK dekannya dibuat. I see. Ternyata jadi cuti direncanakan atau tidak direncanakan itu mungkin dilakukan oleh semua mahasiswa. Yang penting ingat, kalau mau bayarannya hanya 25%, cutinya yang direncanakan dari awal. Tapi kalau tidak direncanakan itu udah resiko, udah harus bayar full dari awal UKT-nya, jadi ya udah gitu, mau gimana lagi, itu udah resiko Anda. Nah untuk pembuatan SK-nya dua-duanya diatur oleh Masidik ini, bisa dilakukan. Untuk proses cutinya nanti diupdate ke dalam sistem, nanti dijelaskan oleh teman kita di sesi berikutnya. Sudah cukup Mas? Udah cukup. Oke guys, terima kasih banyak. Itu penjelasan dari teman saya Mas Sidik untuk pembuatan SK cuti. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya dengan teman saya yang lainnya dari tim PPA FISIP UI. Oke. See you, bye. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Dadah.